Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur-sedulur Sarkup semua. Kembali lagi bersama saya di channel Macan Abang. Kali ini saya berada di Desa Sendang Bulu di Surabaya, dekat dari Desa Pangkir. Saya di sini menyambangi sebuah makam yang menjadi makam sesepuh dari Desa Sendang Bulu. Di sini area pemakamannya berada di makam umum dan berada di samping dari rumah. Itu gapura masuk ke makam. Dan di depan itu adalah Desa Sendang Bulu. Dan inilah makam beliau, seorang aulia sesepuh dari Desa Sendang Bulu. Ikuti sedulur, kita masuk ke dalam. Siapakah beliau? Ikuti penelusuran saya. Assalamualaikum. Ya, di sini tertulis beliau adalah makam Mbah Yai Robiah Sa Sendang Bulu. Kita masuk ke dalam. Ya, di sini seluruh makam beliau Mbah Yai Robiah. Di dalam area makam ini terdapat 3 makam ya. Terdapat 3 makam yang berjajar dengan beliau. Bismillah. Baik, untuk makam yang depan ini beliau Mbah Yai Robiah, dan di sampingnya adalah istri beliau, dan di sampingnya lagi ini juga keluarga beliau. Lalu siapakah Mbah Yai Robiah dan bagaimana sejarah serta nasab beliau? Tempat ini cukup besar, cukup luas di makam ini ya. Cukup yang ada di makam Mbah Yai Robiah ini. Baik, itu Mbah Robiah sendiri dari penuturan salah satu dzurriyyah beliau, Abah Khozin, yang sempat konfirmasi dengan saya mengenai beliau. Adapun beliau Mbah Yai Robiah, menurut penuturan dari Abah Khozin, beliau adalah sesepuh atau aulia Desa Sendang Bulu ya. Desa Sendang Bulu, dan ketika ditafsirkan kepada salah satu yai dari Sidoarjo kalau nggak salah ya, almarhum, dulu beliau pernah mengatakan bahwa Mbah Yai Robiah adalah santri dari santrinya Kanjeng Sunan Giri. Akan tetapi untuk dzurriyyah ke atas atau nasab beliau ke atas, untuk kiai tersebut tidak bisa menjelaskan, hanya menyampaikan bahwa Mbah Yai Robiah itu santri dari santrinya Mbah Sunan Giri. Kemudian ketika di tahun
1990. Setelah penemuan dari makam Mbah Kiai Robiah ini, diadakan haul pertama. Dari penuturan Kiai tersebut, beliau mengatakan bahwa haul Mbah Kiai Robiah yang pertama di tahun 1990 ini adalah yang ke-311 tahun. Jadi kalau ditarik ke belakang, dari tahun 1990 yang ketika dihauli sudah berusia 311 tahun, berarti jika ditarik ke belakang itu sampai pada tahun 1679 Masehi ya. Kalau di tahun 1679 Masehi berarti di era Giri Kedaton itu berada pada pemerintahan Panembahan Mas Witono. Panembahan Mas Witono setelah Panembahan Sedo Ingrono. Untuk riwayat beliau sendiri dulu pernah diceritakan secara turun-temurun penuturan dari Abah Khazim bahwa ketika beliau dulu waktu mengerjakan pertanian di sawah, ketika beliau pulang dalam perjalanan bersama istri beliau, ketika itu terjadi mendung ya, mendung yang tebal dan juga petir ya. Nah, ketika itu ada petir yang menyambar. Posisi petir itu menyambar menuju ke istri beliau. Oleh Mbah Kiai Robiah, petir tersebut ditangkap dan dilipat. Nah, setelah itu disekap oleh Mbah Kiai Robiah. Kemudian oleh Mbah Kiai Robiah berkata kepada petir tersebut bahwasanya kamu jangan mengganggu anak putuku atau kamu jangan mengganggu anak turunku, semua anak keturunanku yang ada di desa Sendang Hulu. Kalau kamu mengganggu, maka kamu akan mendapatkan akibatnya. Nah, setelah mengucapkan kepada petir tersebut, kemudian petir tersebut menyanggupi atau berjanji bahwa tersebut tidak akan mengganggu anak cucu dari Kiai Robiah yang ada di Sendang Hulu. Karena itulah kemudian tersebut dilepaskan oleh Mbah Kiai Robiah. Itu adalah salah satu karma beliau. Kemudian untuk karma beliau yang kedua diriwayatkan dari anak cucu dari Mbah Kiai Robiah yang juga masih disampaikan oleh Abah Khazim tadi kepada saya bahwasanya karomah beliau yang kedua adalah ketika beliau menanam biji dari tanaman ya, biji dari tanaman atau buah, pagi beliau menanam, sore hari sudah matang. Jadi dikatakan bahwa ketika beliau menanam biji itu di pagi hari, pada sore harinya biji yang ditanam tersebut sudah berbuah dan matang, jadi bisa langsung dipanen. Itulah karomah yang masih melekat pada warga desa Sendang Hulu yang sampai sekarang sejarah itu masih terus diingat oleh anak cucu di desa Sendang Hulu, bahkan oleh seluruh warga yang ada di desa Sendang Hulu. Untuk makam beliau sendiri ini berdekatan dengan sungai ya. Di depan itu ada sungai kecil dan di sampingnya juga ada pemakaman umum. Baik, setelah mengetahui dari penuturan Abah Khazim,
dan dari riwayat yang telah beliau sampaikan kepada saya, dan juga insya Allah Abah Gonzin juga masih merupakan dzurriyyah dari Mbah Kiai Robiah sendiri. Kemudian siapakah beliau, Mbah Kiai Robiah ini? Baik, kalau dari apa yang saya dapat informasi bahwasanya Mbah Kiai Robiah sebenarnya adalah masih dzurriyyah dari Kanjeng Sunan Giri. Dari mana dzurriyyah beliau? Yaitu Kanjeng Sunan Giri mempunyai putra yang bernama Raden Zainal Abidin atau Kanjeng Sunan Dalem Wetan ya. Kemudian dari istri yang pertama beliau mendapatkan putra yang bergelar Sunan Seto ing Margi. Kemudian dari istri yang kedua beliau mempunyai putra yang bernama Raden Fatihal atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Sunan Prapen. Kemudian dari istri yang ketiga beliau mempunyai 8 anak. Dari ke-8 anak beliau, salah satu di antaranya ada putra beliau yang bergelar Pangeran Bulu. Nah, dari apa yang saya ketahui bahwa Pangeran Bulu waktu itu memang diperintahkan untuk berdakwah di daerah selatan dari Gadaton Giri, dan posisinya masih dalam lingkup wilayah Bangsal Sri Menganti. Jadi masih berada di wilayah pusat pemerintahan kota Giri Kedaton. Nah, disitulah beliau diperintahkan untuk berdakwah di sebuah desa yang sekarang dikenal dengan Sendang Bulu ya, Sendang Bulu. Dan letaknya tidak jauh dari desa Pekalangan atau Pengalangan, yang mana di Pekalangan atau di Pengalangan juga ada salah satu dzurriyyah dari Kanjeng Sunan Giri, putra dari Kiai Ageng Setro yang ada di Menganti, yang bernama Raden Ahmad Jamal Jalaluddin. Beliau oleh yang pertama kali mengislamkan warga desa Pengalangan. Letak dari desa Pengalangan dan desa Bulu tidak terlalu jauh. Jadi ada besar kemungkinan bahwa beliau Mbah Kiai Robiah yang berada di Sendang Bulu ini adalah putra dari Raden Zainal Abidin atau Sunan Dalem yang bergelar Pangeran Bulu, karena dari catatan yang saya ketahui atau dari apa yang saya ketahui di catatan tersebut bahwa beliau bertempat tinggal di utara dari desa Pekalangan atau Pengalangan yang bernama Desa Bulu. Karena itu beliau sebagai pemimpin di Desa Bulu mendapatkan gelar seorang pemimpin karena beliau masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri, maka beliau mendapatkan gelar nama Pangeran Bulu. Adapun nama Sendang Bulu sendiri sebenarnya diambil dari nama sebuah tempat, yaitu sebuah sendang, yang mana sendang itu dulu dipakai untuk berwudu. Nah, karena lidah orang Jawa tidak bisa menyebutkan wudu, akhirnya menjadi wulu. Karena itu desa ini akhirnya lebih dikenal dengan nama Desa Sendang Bulu, yang dari maksud atau dari awal kata sendang wudu, sendang untuk berwudu. Ya, baik. Dari situlah rekan-rekan apa yang saya ketahui
dan saya sampaikan bahwa siapakah sebenarnya beliau. Kiai Robiah ini, dari apa yang saya ketahui, beliau adalah putra Raden Zainal Abidin yang bergelar Pangeran Bulu, dan beliau berada di Bulu Sedo pada tahun 1679 Masehi ya. Jadi beliau selaku seorang pemimpin sekaligus yang mengislamkan warga desa Bulu. Di sini bisa dilihat beberapa foto, banyak ini foto, mungkin ini kegiatan acara haul ya, acara haul yang ada di desa Bulu. Dan di sini juga Insya Allah bisa saya lihat di sini ada Mbah Yai Mukhtar Jamil. Di sini ada alhamdulillah alhamdulillah, beliau dulu juga guru saya, Mbah Yai Ridwan Yasin ya, dari Pondok Pesantren Darus Solehin Benowo ya. Alhamdulillah ini juga beliau ini. Alhamdulillah. Jadi itulah sedulur yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sedulur semua untuk bisa mengetahui bahwa siapa sebenarnya Mbah Kiai Robiah yang ada di desa Sendang Bulu. Untuk ringkasnya, bahwa Mbah Kiai Robiah adalah putra dari Mbah Raden Zainal Abidin Sunan Dalem yang mempunyai gelar Pangeran Bulu. Baik sedulur, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya Macan Abang agar channel saya bisa tetap eksis untuk membantu berbagi informasi kepada sedulur semua tentang keberadaan para aulia-aulia Allah, baik yang masyhur ataupun yang masih mastur. Semoga bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi sedulur semua. Sekian dari saya. Salam Paseduluran Macan Abang. Salam Sarkup Indonesia. Salam satu lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.